Perkenalkan, nama saya Yovita Melani Lahia dengan NIM 1908 1103 007. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 9 akan memaparkan materi kami dengan judul Hukuman Mati. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian awal ialah mengenai pengertian hukuman mati. Hukuman mati adalah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan oleh pengadilan sebagai bentuk hukuman terberat bagi seseorang akibat perbuatannya. Pada tahun 2005, setidaknya ada 2.148 orang yang dieksekusi di 22 negara, termasuk Indonesia. Pengertian lain juga menjelaskan hukuman mati merupakan hukuman tertua di dunia yang resmi diakui bersamaan dengan adanya Undang-Undang Raja Hammurabi di Babilonia sejak abad ke-18 sebelum Masehi. Perkenalkan, nama saya Preti Indah Sasia, NIM 190811-03067. Indonesia adalah negara yang sampai saat ini masih menerapkan hukuman mati. Penerapan hukuman mati tersebut berawal dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP atau Wetboek van Strafrecht pada masa kolonial Belanda. Dan undang-undang itu disahkan pada 1 Januari 1918 setelah dilakukannya unifikasi terhadap seluruh hukum pidana bagi golongan penduduk Hindia Belanda. Penerapan hukuman mati merupakan salah satu upaya penegakan hukum di Indonesia. Hukuman mati dapat dianggap sebagai jenis hukuman yang memiliki efek jera paling tinggi, yaitu menyebabkan seorang pelaku kehilangan hak untuk hidup dan tidak memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri. Jenis-jenis hukuman mati. Yang pertama, hukuman tembak. Metode dalam mengeksekusi terpidana mati merupakan cara yang paling populer dilakukan oleh otoritas hukum di beberapa negara dan dilakukan dengan cara menembak jantung seseorang. Biasanya pada hukuman ini terpidana harus menutup mata untuk tidak melihat. Yang kedua, suntik mati. Metode ini dianggap sebagai metode hukuman mati yang paling manusiawi ketimbang tembak mati atau eksekusi kursi listrik, dan merupakan hukuman dengan cara disuntik obat yang dapat membunuh. Dan yang ketiga, hukuman gantung. Hukuman mati dengan metode tiang gantung umum dilakukan pada abad 18 hingga awal 20. Dilakukan dengan cara digantung di tiang gantungan. Dan yang keempat, rajam. Rajam merupakan metode hukum mati yang sering dipraktikkan di Iran dan Somalia dan merupakan hukuman yang dilakukan dengan cara dilempari batu hingga mati. Dan yang terakhir, pancung. Hukuman penggal atau pancung sebelumnya dipraktikkan di Prancis hingga masa revolusi Prancis pada tahun 1799 saat itu. Hukuman pancung dengan menggunakan alat bernama guillotine. Hukuman pancung ini merupakan hukuman dengan cara potong kepala. Pasal-pasal hukuman mati. Dasar pemberlakuan hukuman mati di Indonesia diatur dalam pasal 10A ayat 1 KUHP hingga pasal 11 KUHP. Yang dimaksud dengan kejahatan-kejahatan yang berat itu ialah pasal 104 KUHP, makar terhadap presiden dan wakil presiden, pasal 111 ayat 2 KUHP, yaitu membujuk negara asing untuk bermusuhan atau berperang jika permusuhan itu dilakukan atau terjadi perang. Dan pasal 124 ayat 1 KUHP, membantu musuh ketika berperang. Pasal 124 KUHP, menyebabkan atau memudahkan atau menganjurkan huru-hara. Dan pasal 140 ayat 3 KUHP, makar terhadap raja atau presiden atau kepala negara sahabat yang direncanakan atau berakibat maut. Dan pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana. Pasal 365 ayat 4 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Pasal 368 ayat 2, yaitu pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati. Dan pasal 444 KUHP, pembajakan di laut, di pesisir, di sungai yang mengakibatkan kematian.
Dan yang terakhir pasal 479 ayat 2 dan pasal 479O ayat 2 KUHP, yang dimana kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana prasarana penerbangan. Perkenalkan, nama saya Mario Juverdi Monika, NIM 19081110365. Baiklah, sekarang saya akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu beberapa pandangan tentang hukuman mati dan relevansinya dengan hukum di Indonesia. Yang pertama, hukuman mati dari sudut pandang konstitusi. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dengan tegas menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Berikutnya, Undang-Undang Dasar menyatakan hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui secara pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum, serta hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Yang kedua, hukuman mati dari sudut pandang hukuman HAM internasional. Hukuman mati merupakan salah satu isu yang paling kontroversial dalam konvenan internasional hak-hak sipil dan politik yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Yang ketiga, hukuman mati dari sudut pandang syariat Islam. Dalam Islam, hukuman mati hanya bisa ditegakkan oleh pemerintah Islam, di mana konstitusi dan undang-undang yang berlaku adalah hukum Islam. Itu harus melalui mekanisme peradilan, bukan semata-mata bersandar pada fatwa seorang ulama. Hukum Islam membedakan antara mereka yang sengaja, tidak disengaja, terpaksa, dan bahkan dipaksa untuk melakukan suatu tindak pidana yang membawa konsekuensi jatuhnya hukuman mati. Dalam kondisi-kondisi demikian, putusan untuk menjatuhkan hukuman mati dapat dipertimbangkan kembali. Contoh kasus hukuman mati di Indonesia. Denny Priyanto alias Goparin, 37 tahun, terdakwa kasus mutilasi pegawai Kementerian Agama atas nama Komsatun Wacida, 51 tahun, divonis hukuman mati oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Negeri Banyumas. Dalam putusan yang dibacakan secara bergantian, Majelis Hakim PN Banyumas menyatakan terdakwa Denny Priyanto bersalah sesuai dengan dakwaan ke-1 primer sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam pasal 340 KUHP, dakwaan kedua pasal 181 KUHP, dan dakwaan ketiga pasal 362 KUHP. Demikian presentasi. Terima kasih.